Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Marde Christian Stanley Mawikere selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah gereja, dan serta teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Imelda Angelina Rompis dengan NIM 250101026. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Manado atau IAKN. Pada kesempatan ini, saya juga akan mempresentasikan materi pada mata kuliah sejarah gereja dengan judul Gereja di Indonesia abad ke-19 sampai abad ke-20. Dalam presentasi ini saya akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama, Indische Kerk, yang kedua, gerakan sending dan pribuminisasi gereja, 3. Lahirnya gereja-gereja di Indonesia, dan yang keempat, implikasi perkembangan gereja bagi pendidikan agama Kristen atau PAK. Dan saya juga berharap melalui presentasi materi ini kita dapat memahami bagaimana perkembangan gereja di Indonesia pada abad ke-19 hingga abad ke-20 serta melihat dampaknya bagi kehidupan gereja dan pendidikan Kristen pada zaman sekarang. Dengan demikian pembukaan dari saya. Selanjutnya saya akan memulaikan pemaparan materi saya. Kita masuk pada yang pertama, ialah Indische Kerk. Indische Kerk adalah gereja Protestan resmi yang dibentuk dan didukung oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pada masa itu, hubungan antara gereja dan pemerintah sangat erat. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan kepada gereja, tetapi juga mengatur berbagai kegiatan gereja. Dengan kata lain, gereja menjadi salah satu lembaga yang mendukung jalannya pemerintah kolonial. Pada awalnya, pelayanan Indische Kerk lebih banyak ditujukan kepada orang-orang Belanda dan masyarakat Eropa yang tinggal di Indonesia. Mereka membangun gereja-gereja di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, pelayanan juga mulai menjangkau masyarakat pribumi yang telah menerima agama Kristen. Walaupun demikian, pelayanan kepada masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menjadi prioritas. Kepemimpinan gereja hampir seluruhnya dipegang oleh orang Belanda. Bahasa yang digunakan dalam ibadah juga masih banyak menggunakan bahasa Belanda, sehingga tidak semua masyarakat dapat memahaminya. Dalam kehidupan bergereja juga, masyarakat Indonesia lebih sering menjadi anggota jemaat daripada menjadi pemimpin. Kesempatan menjadi pendeta atau pemimpin gereja masih sangat terbatas. Akibatnya, perkembangan gereja sangat bergantung pada orang-orang Eropa. Di sisi lain juga, kita melihat bahwa Indische Kerk memberikan beberapa sumbangan yang cukup besar bagi perkembangan kekristenan di Indonesia. Melalui gereja ini mulai didirikan sekolah-sekolah Kristen yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, pelayanan kesehatan melalui rumah sakit dan klinik juga mulai berkembang. Gereja juga membantu menerjemahkan sebagian Alkitab dan bahan-bahan rohani agar dapat dipahami oleh masyarakat. Dengan adanya pendidikan tersebut, banyak orang Indonesia mulai memiliki kesempatan untuk belajar membaca, menulis, bahkan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Dan dari sinilah muncul tokoh-tokoh Kristen Indonesia yang kelak menjadi pemimpin gereja. Namun demikian juga, karena gereja masih berada di bawah pengaruh pemerintahan kolonial, masyarakat sering melihat bahwa gereja identik dengan penjajahan Belanda. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu tantangan besar bagi perkembangan gereja di Indonesia pada saat itu.
Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan agar gereja tidak hanya menjadi milik bangsa Eropa, tetapi juga benar-benar menjadi gereja bagi masyarakat Indonesia. Sekarang kita masuk pada yang kedua, yaitu gerakan sending dan pribuminisasi gereja. Kata sending berasal dari bahasa Belanda yang berarti pengutusan. Gerakan sending juga merupakan gerakan penginjilan yang dilakukan oleh badan-badan misi dari Eropa untuk memberitakan Injil di Indonesia. Banyak juga misionaris datang ke Indonesia dengan semangat untuk memperkenalkan Yesus Kristus kepada masyarakat. Mereka tidak hanya berkhotbah di gereja, tetapi juga tinggal bersama masyarakat, belajar bahasa daerah, memahami kebudayaan setempat, dan melayani kebutuhan masyarakat. Pelayanan mereka tidak terbatas pada pemberitaan Injil. Mereka juga membuka sekolah, rumah sakit, panti asuhan, balai pengobatan, serta memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Hal ini membuat pelayanan gereja menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Para misionaris menyadari bahwa Injil akan lebih mudah dipahami jika menggunakan bahasa yang dimengerti masyarakat. Oleh karena itu, mereka mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa daerah seperti bahasa Batak, Minahasa, Jawa, Ambon, Dayak, dan berbagai bahasa daerah lainnya. Selain menerjemahkan Alkitab, mereka juga menyusun buku-buku pelajaran, buku nyanyian, dan bahan pengajaran agama dalam bahasa daerah, sehingga masyarakat dapat belajar dengan lebih mudah. Namun, semakin berkembangnya gereja di Indonesia, muncul kesadaran bahwa pelayanan tidak harus terus bergantung pada misionaris asing. Gereja harus dipimpin oleh orang Indonesia sendiri yang memahami bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakatnya. Proses inilah yang disebut pribuminisasi gereja. Pribuminisasi gereja berarti memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk menjadi pemimpin gereja. Banyak orang Indonesia mulai dididik menjadi guru Injil, penatua, penginjil, bahkan pendeta. Perubahan ini sangat penting karena masyarakat mulai melihat bahwa kekristenan bukan lagi agama orang Barat, tetapi menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, kepemimpinan bentuk ibadah juga mulai menyesuaikan dengan budaya lokal. Lagu-lagu rohani diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Tata ibadah mulai menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah, sehingga jemaat lebih mudah memahami firman Tuhan. Pribuminisasi juga mengajarkan bahwa Injil dapat diberitakan tanpa harus menghilangkan seluruh budaya masyarakat. Budaya yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan dapat digunakan sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian, gereja menjadi semakin dekat dengan masyarakat dan lebih mudah diterima berbagai daerah di Indonesia. Kita masuk pada yang ketiga, ialah lahirnya gereja-gereja mandiri di Indonesia. Hasil dari gerakan sending dan proses pribuminisasi akhirnya melahirkan gereja-gereja yang berdiri sendiri. Pada awalnya, hampir semua keputusan gereja ditentukan oleh badan sending dari luar negeri. Tetapi setelah banyak orang Indonesia memiliki pendidikan teologi dan pengalaman pelayanan, gereja mulai mengatur dirinya sendiri. Gereja mulai memiliki pemimpin dari kalangan masyarakat Indonesia, pendeta, penatua, guru Injil, bahkan pengurus sinode mulai diisi oleh orang Indonesia. Selain itu, gereja juga mulai mengatur keuangannya sendiri, menyusun program pelayanan sendiri, mengutus penginjil sendiri, bahkan mendirikan sekolah teologi untuk mendidik calon-calon pendeta. Di berbagai daerah kemudian lahirlah gereja-gereja yang mandiri seperti HKBP di Sumatera Utara, Gemim di Sulawesi Utara,
GPM di Maluku, GKJ di Jawa, GKE di Kalimantan, dan berbagai gereja di daerah lainnya. Dan masing-masing gereja juga memiliki sejarah yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani Tuhan dan memberitakan Injil kepada masyarakat. Kemandirian gereja juga menunjukkan bahwa gereja di Indonesia telah bertumbuh menjadi gereja yang dewasa. Gereja tidak lagi hanya menerima bantuan dari luar negeri, tetapi mampu menjalankan pelayanan secara mandiri. Pada abad ke-20, gereja-gereja di Indonesia juga mulai bekerja sama melalui berbagai organisasi dan persekutuan. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan, meningkatkan pendidikan teologi, serta menghadapi berbagai tantangan yang muncul di tengah masyarakat. Walaupun berasal dari denominasi yang berbeda, gereja-gereja mulai menyadari pentingnya persatuan sebagai tubuh Kristus. Kita masuk pada yang keempat, implikasi bagi pendidikan agama Kristen. Sejarah perkembangan gereja memberikan banyak pelajaran penting bagi pendidikan Kristen saat ini. Pertama, gereja menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu cara terbaik untuk membangun iman jemaat. Oleh karena itu, banyak gereja mendirikan sekolah Kristen, sekolah minggu, sekolah Alkitab, dan perguruan tinggi teologi. Kedua sejarah ini mengajarkan bahwa guru PAK harus mampu menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana sehingga mampu dipahami oleh peserta didik. Ketiga, guru PAK harus menghargai keberagaman budaya Indonesia. Guru tidak hanya mengajarkan isi Alkitab, tetapi juga menghubungkannya dengan kehidupan nyata peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Keempat, sejarah gereja mengajarkan pentingnya mempersiapkan pendidikan pemimpin Kristen sejak usia muda. Oleh karena itu, guru PAK memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, rendah hati, serta memiliki hati untuk melayani Tuhan dan sesamanya. Kelima, perkembangan gereja juga mengajarkan pentingnya kemandirian. Melalui guru PAK, peserta didik didorong untuk memiliki iman yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Selain itu, sejarah gereja juga mengajarkan pentingnya persatuan. Walaupun gereja memiliki banyak denominasi, sehingga dipanggil untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menunjukkan kasih Kristus kepada masyarakat. Dengan mempelajari sejarah gereja, kita belajar bahwa Tuhan bekerja melalui berbagai peristiwa sejarah untuk membentuk gereja di Indonesia menjadi seperti sekarang. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa perkembangan gereja di Indonesia pada abad ke-19 hingga abad ke-20 merupakan perjalanan yang panjang, dimulai dari Indisch Church yang berada di bawah pemerintahan kolonial, kemudian berkembang melalui gerakan sending yang membawa Injil ke berbagai daerah. Selanjutnya terjadi pribuminisasi gereja, yaitu proses memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk memimpin gereja. Dan dari proses tersebut lahirlah gereja-gereja mandiri di Indonesia yang mampu mengatur pelayanan dan pengembangan misi secara mandiri. Semua proses itu memberikan pengaruh yang besar terhadap pendidikan agama Kristen karena mengajarkan pentingnya pendidikan, pembentukan karakter, kepemimpinan terhadap budaya, serta semangat melayani Tuhan dan sesamanya. Dan demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Shalom.